Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebab pada subuh ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk sama-sama ikuti melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti kegiatan kajian subuh pada kali ini. Semoga kehadiran kita pada kali ini tetap mendapatkan hidayah dan mendapatkan keberkahan serta ilmu dari yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulang sekilas tentang pelaksanaan sholat jenazah, dan sebelumnya juga sudah diikuti rangkaiannya dengan memandikan dan mengkafani. Astagfirullah. Dan pada kali ini kita kembali untuk memantapkan lagi masih pelaksanaan sholat. Tadi kemarin masih pengulangan sekilas. Hari ini kita akan bagikan nanti lagi bacaannya. Untuk bacaan sholat, boleh Ustaz Nufan dibagi dulu, tidak apa-apa. Beberapa aja nanti itu ada kopiannya. Nanti belum diperpanjangkan. Silakan yang usulnya berapa yang ada dulu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kewajiban kita setelah orang meninggal. Artinya kewajiban muslim terhadap muslim lainnya ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, terus yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Nah, kita masih pengulangan materi hari ini tentang sholat. Setidaknya ketika kita tidak bisa melaksanakan memandikan dan mengkafani, sebisa mungkin kita bisa melaksanakan sholatnya minimal. Seperti itu ya. Siapa yang mengiringi jenazah kemudian dia menyolatkannya, maka ia akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan siapa yang mengiringi jenazah itu sampai dia pemakaman ke penguburannya, maka ia akan mendapatkan pahala 2 qiraat. Ketika ditanya 1 qiraat itu berapa, 2 qiraat itu berapa, itu ukurannya sama dengan pahalanya 2 bukit Uhud. Nah, seperti itu ya. Kalau 1 qiraat 1 bukit Uhud, kalau 2 qiraat berarti 2 bukit Uhud. Minimalnya kita bisa melaksanakan menyolatkannya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat jenazah ini dapat dilakukan atas seorang mayat atau beberapa orang mayat sekaligus. Artinya, jika sholat dilakukan berjamaah, ini posisi imam. Kalau mayatnya laki-laki berarti imam berada di serentak kepala. Jadi seperti ini di gambarnya ini. Jadi disunahkan kita memperbanyak saf belakang, minimal disunahkan 3 belakang teman, 3 saf ke belakang nanti. Jadi ini posisi imam berada di kepala kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan berarti serentak pinggang atau perutnya gitu ya. Ini dia. Jadi sama juga, cuma masalah posisi saja. Posisinya kalau mayatnya laki-laki berarti imam berada di serentak kepala. Nah, kalau dia mayatnya perempuan berarti dia imamnya berada di posisi serentak ataupun sejajar dengan nih pinggangnya atau perut. Nah, itu ya. Ini makmum di belakang. Ini juga diperbanyak juga membuat saf ke belakang.
Disunahkan 3, ini 3 contohnya makmumnya, 3 saf belakang. Tata cara sholatnya sama dengan biasa, artinya hanya kita tidak melakukan gerakan seperti sholat yang keumuman, artinya tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Nah, untuk sholat ini hanya 4 takbir, takbirnya 4 kali. Kita lihat yang pertama jelas tuh niat. Nah, masalah niat tadi kan tidak diumumkan, tidak dibacakan juga tidak masalah, karena itu niat itu di dalam hati. Bagi yang sudah melafalkan dengan niat, itulah dibacanya. Ya setidaknya dengan ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim, dan sudah diniatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat. Nah, bagi kita yang biasanya dengan bacaan dilafalkan, nah itu dia usolli. Untuk laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu jadi ma'mum, kalau imam imaman lillahi ta'ala. Ya, kita ulang lagi. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu aja. Jadi ini fokus kita langsung praktek nanti ini. Kita bacakan dulu sebentar, nanti kita langsung praktek sholatnya. Nah, kemudian rukunya itu adalah berdiri jika mampu. Bagi kita yang bisa berdiri ya bagus, alhamdulillah. Nanti Allah masih berikan kekuatan fisik kepada kita. Bagi kita yang belum bisa untuk berdiri, ya udah semampunya, duduk ya duduk. Nah, kemudian takbir 4 kali. Tadi itu masuk rukun itu. Selanjutnya baca Al-Fatihah di takbir pertama. Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua lagi, Allahu Akbar. Hati-hati ya. Ini contohnya ada nih. Jadi pertama kita sebelum kita praktek nanti kita berniat dulu. Ini posisi umpamanya di sini nanti kita taruh media. Langsung aja nanti umpamanya sini posisi kepala imam. Kepala mayat. Mainnya kita contohkan laki-laki, ya. Imam di sini. Pertama kita melafalkan niat, ya, ataupun tidak dilafalkan terserah, dan salah, tidak ada perbedaan pendapat, ya, mazhab juga. Maka bagi kita yang terbiasa melafalkannya dengan niat tadi dilafalkan usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Imam takbir, kalau kita jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita pertama ini kita membaca Al-Fatihah. Kita udah tahu ya, udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Takbir kedua kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal seperti itu aja. Kalau bagusnya sampai selesai. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir ketiga lagi. Allahu Akbar. Doa untuk mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal seperti itu aja. Jadi tidak sulit sebetulnya. 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4 ya.
Allahumma ighfir lahu sampai menghafal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, sayangi dia, wa'afihi, wa'fu anhu, ya, maafkan kesalahannya. Kemudian apa lagi yang tadi keempat? Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebetulnya tidak sulit, ya. Sebisanya kita untuk melaksanakan ikut sholat, bagus ikuti. Nah, walaupun melaksanakan sholat ini kan butuh orang-orang yang faham, ya, yang betul, memang betul dia untuk pelaksanaan mulai memandikan, mengkafani, ya. Tapi kalau untuk sholat ini semua kita bisa ikut. Nah, jadi kalau dapat sebisanya, ada yang kemalangan, kita bisa ikut sholat, bagus ikuti, mendapatkan pahala 1 qiraat. Nah, 1 bukit Uhud luar biasa besar kan. Jadi inilah yang coba kita praktekkan kembali. Jadi 4 takbir, ya. 4 takbir ini Allahu Akbar. Di takbir pertama kita baca Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga doa untuk semayang, takbir keempat doa untuk semayang dan bagi yang ditinggalkan doa untuk yang ditinggalkan untuk juga semayang, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dan assalamualaikum juga seperti disampaikan sebelumnya, tidak perlu kita tangannya turun. Assalamualaikum warahmatullahi itu tidak ada. Kemudian juga seperti itu, tangan ke kiri nggak ada. Jadi yang salam itu kan memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Yang rukuk ke kanan. Nah, tapi sebaiknya ke kanan dan ke kiri, itu merupakan bagian daripada gerakan salam. Seperti itu dia. Jadi Bapak Ibu, siapa saja yang akan menyolatkan ini, yang jelas yang pertama itu orang yang diberi wasiat. Ya, umpamanya Ustaz, kalau saya meninggal nanti saya tolong disolatkan oleh si Anu. Nah, gitu. Berarti dia ada wasiat, berarti orang tertentu itulah yang akan menyolatkan dia. Nah, kemudian kalau istri meninggal, yang suaminya lah. Nah, kalau orang itu meninggal, anak laki-lakinya, seperti itu. Atau anaknya meninggal, bapaknya yang sebaiknya yang akan menyolatkannya. Makanya perlu bagi kita untuk pelajaran tentang sholat ini. Minimal sholat tidak bisa, maka luar biasa, kan? Ada yang permasalahan-permasalahan itu terjadi, bapaknya meninggal, nah yang menyolatkannya yang lain. Udahlah memandikan tidak mau, mengkafani juga tidak ikut, orang lain disuruh untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah orang tuanya. Betapa sedihnya orang tua yang sudah meninggal. Jadi kalau dapat sebisa mungkin kita lah ahli bait yang ikut menyolatkannya. Kalau adanya anak laki-laki, ya anak laki-laki itulah yang untuk melaksanakan sholatnya, jadi imamnya, seperti itu. Kalau tidak ada kepastian seperti itu, ya ikuti aja seperti itu. Kan mudah tadi. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat Nabi, takbir ketiga Nabi saya hafal, Ustaz. Nah, udah itu aja tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, udah selesai. Kalaupun tidak bisa juga ikuti aja lah. Tidak bisa juga kan ikut saja. Takbir itu tuh, itu udah mau kita baca di mana? Nah juga mau tuh, itu sungguh terlalu lagi namanya. Tidak mau kita, itulah pertolongan terakhir kita kepada sang mayat. Orang tua kita apalagi tidak bisa juga mendoakannya. Nah, doa dari Rasul inilah yang dapat memberikan pertolongan buat orang tua yang sudah tiada. Baik Bapak Ibu, seperti kita sebelum kita sholat, praktek sholat, kira-kira ada yang mau tanyakan Ibu Bapak? Hai Pak. Nah. Ini Pak, ini ucapan alhamdulillah ini dilapaskan atau tidak? Yang mana? Al-Fatihah? Iya, Al-Fatihah. Ya seperti sholat kita tidak disirkan, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan, tapi kita baca dalam hati.
Nah, dibaca tidak dikeraskan ya, bukan mati. Tidak dikeraskan, artinya disirkan. Takbir pertama bacanya juga disirkan, takbir kedua juga disirkan, takbir ketiga juga disirkan, takbir keempat juga seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau imam ya Allahu Akbar itu aja ya kedengarannya. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bacaan tidak dikeraskan. Nah, untuk praktek kita keraskan. Latihan ya. Untuk latihan kita keraskan supaya kita bisa hafal. Bu, Bapak? Nah. Ini kan bacaan untuk anak-anak kan dibedakan. Ini kategori anak-anak sampai umur berapa kira-kira? Untuk anak-anak ya. Masalah umur anak-anak ini walau alam besar ya. Mungkin seperti ini ya, ukuran anak-anak sekolah lah ya, seperti anak-anak yang SD lah. Atau enggak sebelum balik? Ya, sebelum balik ya, sebelum balik. Yang bacaan dari seperti ini. Kan ada khusus ada bacaan untuk anak-anak sendiri kan. Nah, tapi kalau masalahnya tetap kalau laki-laki tetap ya niat laki-laki. Kalau ada perempuan kan dhamir hu diganti dengan ha dan hi juga. Nah, jadi kalau masalah umur tadi anak-anak seperti sebelum balik lah Pak. Iya Ustaz ya. Nah, sebelum balik. Ini soalnya anak-anak kecil di sini misalnya. Anak-anak sama anak kecil beda Pak Ustaz. Umur 11 tahun, umur 12 tahun masih anak-anak juga kan? Tapi bukan anak kecil. Ya di sini. Itu umur berapa Ustaz? Kalau masalah umur ini nggak tertentu ke sini. Cuma ya sebelum balik lah itu kan. Masih dibaca juga seperti itu dia. Allahumma. Tapi ada juga yang mengatakan setelah umur yang SD dibaca juga Allahumma firlahu. Iya, Nah, ada juga. Agak besar ya kan? Ya. Tapi ini lebih dispesifikkan kepada anak balita lah kali ini. Bawah 5 tahun. Ada keterangan Ustaz itu? Kalau di sana itu tidak disebutkan. Cuma anak-anak aja. Artinya balita kan? Balita itu ya keterangan untuk yang untuk ini. Masalah kalau udah lewat 5 tahun Ustaznya udah pandai baca Arabik kan Ustaz? Anak-anak dia boleh. Betul kan? Ya. Untuk ukuran masalah umur itu tidak dijelaskan di situ, tapi yang belum balik lah itu. Kalau sebaiknya kalau kita baca untuk menekan anak-anak di sini yang balita tadi tuh, yang balita. Karena ada yang sudah umur usia kelas 5, usia kelas 6 itu tidak dibaca ini juga doanya. Ya Allahumma ighfir lahu. Jadi kita anak itu kan belum berdosa sebenarnya kan. Ukurannya kan anak-anak yang belum balik itu. Jadi dosa itu belum dihitung. Dihitung. Oke, Pak ya? Oke. Jadi sekali lagi untuk dhamir hu dan hi untuk laki-laki. Ya, umpamanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk yang mayat perempuan, ini kita biar patokan untuk yang udah balik ya. Untuk mayat yang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Ada yang baca hi juga. Ini perlu juga kita betulkan, telurkan lagi. Wa'afiha bukan wa'afihi. Karena ada juga yang mungkin tak paham, dia nggak tahu dia kan. Jadi dhamir hu dan hi kalau untuk yang perempuan jadi ha. Wa'afiha wa'fu anha bukan wa'afihi. Ada juga yang membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu, hu-nya diganti, hi-nya tidak. Nah ini. Jadi hu dan hi diganti dengan dhamir ha, kata ganti ha. Ya. Jadi minimal gitu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah seperti itu lah. Kalau susah untuk menghafal ya kan mudah kan Pak ya? Coba kita bahas sama ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Coba lagi. Saya enggak ikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Alhamdulillah hafal. Oke, kemudian takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, minimal seperti itu. Ya, kalau kita baca sampai habis bagus. Wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman la tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, baik Bapak Ibu, kita
Boleh berdiri nih. Kita sama-sama ambil posisi aja lah. Yang petugas Pak Martil lah tadi imam. Bersaf belakang. Berbanjar ya. Berbanjar namanya ya. Berbanjar ya. Bersaf atau berbanjar ke begini ya. Ya. Banyakkan ke belakang itu ya. Ya, bahasa lebih mudahnya banyakkan saf ke belakang. Kurang berapa saf belakang? Minimal 3. Sunnahnya 3 ganjil. Ya. Silakan berbanyak aja apa Pak? Nah, mungkin 5 saf bisa tuh. Ibu juga, silakan berdiri Bu, kita praktek. Ya. Ibu 3. Ya, yang bapak-bapak 4. Ya, ibu 3 sama belakang. Buat 3 orang belakang. Kalau sedikit jamaahnya. Ya, ganjil ya. Nah, ibu 3 sama bikin. Dan rapat aja Bu, dan jarak belakang. Rapat aja. Nah, jadi memang itu ketentuannya memang rapat dalam saf sholat itu. Tapi dua siswa gimana? Nah, ya 3 orang belakang, 2 belakang depan. Sudah. Jadi bapak-bapak ini 4, ibu 3 aja seperti ganjil ya. Baik, jadi ini walaupun tidak diniatkan, tidak diumumkan mayatnya, biasa itu disampaikan oleh pengurus ataupun imamnya, bapak-bapak ibu, kita akan menyelenggarakan sholat jenazah mayatnya laki-laki. Kadang disebutkan, kadang tidak. Kalau kita tidak tahu, tetap pakai domirnya hu, itu aja. Ya, walaupun kita tidak diumum, tidak tahu, kita terlambat ataupun tidak tahu sama sekali, ini sholat mayatnya laki-laki atau perempuan, domirnya hu aja. Baik, silakan Pak Martin untuk imamnya. Ingat teman-teman tadi, usolli ala hadzal mayyiti. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah Imaman lillahi ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini kan kita praktek, kita keraskannya dulu ya. Ini praktek, kita keraskan dulu, nanti baru kita tidak dikeraskan lagi. Jadi 2 kali ini. Pertama kita keraskan dulu, kita jaharkan, nanti baru kita ajarkan lagi. Ini untuk melihat hafalan kita dulu, ya. Nanti setelah itu kita coba tidak keraskan lagi, kita siarkan bacaannya. Karena kita sama-sama ya. Silakan bapak ibu kita keraskan, hafalkan dulu, ya. Ini kita ambil patokan dilafalkan Ustaz. Nah, ya makmum lagi silakan. Nak usolli ala hadzal. Fardu kifayatin makmuman. Oke, silakan Bang Martin. Allahu Akbar. Ayo sama-sama. Ya, sama-sama baca Al-Fatihah, dikeraskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu bacanya dijaharkan. Sekarang kita sholat yang benar. Nah, jadi makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, jadi baca imam, tunggu gerakan imam dulu, baru kita ikuti. Jadi sebenarnya tidak ada yang sama. Dulu imam dulu, Allahu Akbar, kita imam, baru kita takbir, Allahu Akbar. Ya. Baik, sekarang langsung praktiknya. Jadi kita tidak jaharkan lagi, disirkan seperti sholat yang sebenarnya. Ya, selamat. Masih? Kalau yang apal Yang tadi aja, kalau nggak apa nggak apa-apa, sudah ikuti aja gerakannya dulu. Nanti hafal. Yang 4, Allahumma shollahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Udah cukup itu aja lah. Yang takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Nah, cukup. Kalaupun lupa tidak diikuti aja gerakannya. Nanti diulang lagi hafalannya. Siapa ya? Baik. Niatnya pun sir ya, niatnya pun disir. Iya, disirkan. Sebenarnya tidak dilafalkan ya, tapi bagi kita yang ada juga melafalkan, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, jelas silakan Pak kembali. Ayo. Tadi yang adalah begitulah pelaksanaan sholat jenazah. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi untuk bacaan tadi sebetulnya kita tidak sulit. Hanya yang membedakan yang perlu baca itu yang perlu kita baca takbir ketiga dan keempat. Coba sampai tadi. Jadi yang pertama Fatihah. Takbir kedua baca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga baca doa lagi. Itu aja yang dapat tiga dan keempat. Kalaupun sekiranya kita lupa, ya nggak apa-apa, kita jalan gerakannya. Ya, nanti kita hafalkan kembali. Minimal begitulah bacanya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sepertinya untuk bacaan sholat jenazahnya ini sekali lagi disampaikan sama. Kita ketahui rumah itu laki-laki atau perempuan, ya itu aja. Kalau yang niat itu kan dalam hati Pak ya. Nah, ini masalah sama dengan pelaksanaan sholat juga nih. Ya ada yang melafalkan, ada yang tidak. Bagi yang melafalkan, nah itu bacaannya. Kalau yang mainnya perempuan, Allahumma sholli ala hadzihil, haza diganti dengan hadzihil mayyitati. Kalau tadi mayyiti untuk yang laki-laki, kalau untuk yang perempuannya mayyitati. Itu aja bedanya. Apa maksudnya siapa Ustaz? Mayit perempuan. Enggak, iya Pak. Oh. Sengaja aku. Ya, sengaja aku sholat mayit laki-laki, 4 takbir, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Berarti kalau dia bahasa Indonesia Silakan. Ya kan, makanya dia itu dalam hati. Nah dilafalkan juga nggak apa. Jadi itulah perselisihan orang itu masalah. Fardu kifayah Harus disampaikan. ya dibaca kan. Dibacakan. Fardu kifayah ada yang langsung aja kan udah tahu juga niatnya hukumnya juga fardu kifayah, ada yang membaca dan tidak. Iya. Ya. Nah, maksud saya kan kalimat
fardu kifayah. Yang ditekankan dibaca. Ya, harus dibaca kan? Dibaca. Bayar. Ya, fardu kifayah. Kifayah, bukan kifayah ya. Bayar. Nah, kifayah. Fardu kifayah itu kan masih ingat kan bacanya apa? Maknanya fardu atau kewajiban yang apabila dikerjakan oleh beberapa orang, sekelompok orang, maka terlepaslah, gugurlah kewajiban muslim lainnya, orang lain. Yang bacaan yang lengkap itu apa Ustaz? Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri. Tapi ada lagi versi yang lain tuh wa aizul jannata ya. Kemudian wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar ya. Ada versi juga yang lain yang di Juz itu yang lebih lengkapnya. Kalau yang tangkut keempat dan ada juga yang versi yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa adkhilnal jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Ada juga seperti itu. Panjang Pak, banyak. Ya tadi yang minimal yang tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu udah cukup. Jadi enggak susah jadi. Panjang betul mau ngapalnya. Jadi kita bingung yang mana pakai. Silakan. Ini kan doa sembahyang. Ya Allah, ampunilah dia. Sayangi dia ya Allah. Kalau yang tadi kan lebih lengkap lagi kan, bagus. Wa'afi wa'fan wa akrim nuzulahu wa akrim dan muliakanlah tempatnya nuzulahu wa wasi' madakhalahu dan luaskanlah madakhalahu tempatnya, kuburannya seperti itu. Wa ghsilhu cucilah dia, basuhlah dia bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal bardi dan embun. Nah, itu kan doa kita. Nah, bagus itu kan. Nah, jadi kalau kita nak tahu artinya, kita pelajari dulu. Sudah ada arti sebenarnya. Baik Bapak Ibu, ini sekedar untuk ilmu bagi kita. Memang masih banyak lagi kajian-kajian tentang hal ini untuk pelaksanaan sholatnya. Nah, di sini setelah kita selesai melaksanakan sholat dan langsung ke pemukul, disegerakan penguburannya dan jangan ditunda-tunda. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini fokus kita untuk sholat dulu. Nah. Ini sesudah sholat tadi itu, apakah ada disunahkan bersalaman? Tidak. Gitu ya. Ini yang pertama, yang kedua alat C itu ya lah. Baik Bapak Ibu, memang banyak kebiasaan inilah ini. Ada beberapa kebiasaan kita. Begitu assalamualaikum ya salam-salaman juga kan. Dan mesti itu tidak ada tuh. Ya, cuma tuh karena kebiasaan kita aja tuh barangkali. Kalau tuntunan tidak ada. Boleh. Ya tapi tidak ada tuh. Jadi yang boleh tadi menjadi kebiasaan, menjadi apa namanya sudah terbiasa kita melakukannya lagi ini. Seakan-akan itu menjadi anjuran kan nanti seperti itu lagi ya. Padahal kan tidak ada. Pasal yang kecil, walaupun dulu nak kuliah, pasal tanya kalau anak tahu kan gitu. Iya, Jadi mungkin orang kebanyakan tahu gitu. Apakah sesudah sholat tuh ada doa-doa yang dibacakan lagi? Misalnya kebanyakan umumnya kebanyakan gitu. Ya, itulah yang saya sampaikan. Kami nggak, saya pribadi saya nggak tahu tuh. Mungkin orang-orang yang bisa tahu. Wah, awak kan itu tadi mah. Iya. Awak kan itu loh. Cuma nggak tahu, cuma nyono. Ya, kita menyampaikan itu juga. Ya, jadi Bapak Ibu, memang ada kebiasaan-kebiasaan kita tuh. Ya, jadi kalau untuk pelaksanaan sholatnya, begitu selesai sholat udah sampai situ aja. Ya, jadi kalau masalah tambahan itu tidak ada anjurannya lagi. Jadi kalaupun ada menyampaikan mungkin tradisi suatu tempat ya, atau udah kesepakatan di satu pengurus atau di daerah itu, bapak-bapak ibu, apakah sampai ini baik yang kayak gitu ya. Ya, selama ini sampai itu kan amalan dia tuh Pak ya. Ya, jadi tetap yang penting
fardu kifayah sudah kita kerjakan. Dan jadi yang tadi dulu doa dulu ya. Ditambah lagi dengan doa boleh Pak. Ya, mau baca doa silakan lagi. Ya. Dekat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca doa lagi imam tadi kan. Nah, mau baca doa lagi boleh silakan, enggak apa-apa. Allahumma fir lahu warhamhu atau doa apa yang bacanya dengannya. Maka di sini memakan waktu Bapak Ibu. Lamun daripada sholat lah Ustaz. Nah itu Pak, iya betul. Bahkan lebih lama lagi itu kata-kata itu daripada sholat lagi. Sholat dah seberapa lamanya kan? Paling 7 menit tadi kan? Ada doa aku gitu. Lebih panjang pula keterangan setelah itu lagi. Nah ini yang perlu kita ketahui, nggak boleh lah lakukan. Lebih lama pula kata-kata itu lagi kan untuk daripada sholatnya. Nah itulah yang kita tidak ada tuntunannya dalam pelaksanaan ibadah sholat mayat ini ada. Jadi begitu selesai sholat, itu yang tadi kan sudah kita baca juga. Allahumma sholli warhamhu ini kenapa setelah sholat kita baca lagi? Ya macam pun silakan, tapi jangan terlalu panjang-panjang bacaannya. Kalau terlalu panjang pula, lebih panjang lagi dengan yang sholat tadi. Nah inilah yang memerlukan waktu. Padahal nanti tempat bahagianya ini disegerakan mayat tadi lagi untuk dikebumikan seperti itu. Baik Bapak Ibu ya. Nah inilah untuk pelaksanaan sholat jenazah. Sekali lagi sebaiknya yang jadi imam itu bolehlah yang pertama orang yang diwasiatkan tadi untuk pelaksanaan jadi imam. Pak, kalau saya meninggal nanti Bapak jadi imam ya. Kalau kan nggak tahu, jadi disampaikanlah, Bapak, Bu, mohon maaf, waktu almarhum masih hidup dia sempat wasiat kepada saya kalau dia meninggal saya suruh jadi imamnya katanya. Ada juga kalau wasiat seperti itu dia mesti jadi imam dia. Ya, kemudian kalau dia orang tuanya ya anak laki-laki dia lah. Nah, kemudian apalagi kalau anaknya meninggal ya bapaknya lah sebaiknya yang akan jadi imam itu tuh. Kalau tidak bisa juga ya terserah orang yang ustadznya di sini atau siapa yang disuruh untuk jadi imam itu Pak ya. Oke, kemudian yang untuk pengulangan lagi karena masih ada keliru juga masalah dhamir tadi kan, yang untuk yang perempuan ada yang suka membaca yang hi-nya juga tetap dibacanya hi, padahal untuk dhamir kata ganti, dhamir itu kata ganti. Kalau dalam masyarakat namanya dhamir kata ganti. Yang hu dan hi diganti dengan ha. Allahumma ighfir lahu warhamhu laki-laki wa'afihi wa'fu anhu. Sampai yang seterusnya wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa wasilu bil ma'i wasati wal baradi wa naqihi minal khotoya. Nah dan seterusnya. Dan hu dan hi itu tetap jadi ha. Jangan hu aja diganti. Allahumma ighfir laha ke perempuan warhamha wa'afiha. Ya, wa'fu tadi nak boleh hi lagi dia. Ustaz ada masih ada yang baca mungkin dia nggak tahu. Ya nggak apa-apa kalau dia tahu. Tapi setelah tahu ya dirubah lah. Jadi yang dhamir hu dan hi berubah jadi ha. Gitu aja. Kalau mainnya banyak kan campur. Nah, kalau lagi jamak, kalau dalam bahasa itu kan kalau sudah lebih dari dua itu kan jamak. Banyak jadi hum lah lagi. Kalau untuk dua huma, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Jika kadang-kadang untuk yang musanna ini agak kesulitan juga bacanya. Dah bacanya yang hum baca dah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi dalam hum tadi wa'afihim ya, kalau yang itu yang himnya, yang hi jadi him. Kalau niatnya apa? Niat itu kan mati tadi kan. Kalau baca niat juga. Kalau banyak jenazah banyak masalah bercampur apa niat itu? Sampai campur. Ya, kalau masalah niat tadi kan dalam hati tadi ya. Ya, sengaja sama Pak tadi kan sengaja aku sholat mayat. Begitu seperti itu cukup. Ya. Jadi kalau masalah niat itu kan bervariasi bermacam-macam sehingga menyulitkan kita, kan? Dalam hati itu sengaja aku sholat mayat cukup. Nah, jangan main laki-laki. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah itu bercampur banyak juga, ada 5 orang, bahkan ada lebih itu kan? Kalau dibangga atau bencana alam, Allahumma sengaja aku
ikut sholat mayat fardu kifayah kata Allah Ta'ala. Kalau gaib Ustaz? Gaib. Gaib kan dan nampak. Mayatnya tidak ada di hadapan kita. Umpamanya kemarin kan ada yang COVID, kita tidak bisa ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita simpulan jamaah kita meninggal sehingga kita tidak bisa ikut melaksanakannya. Mari sama-sama kita ikut sholat di sini, ya, dengan sholat gaib untuk simpulan. Nah, jadi itu sama juga, bacaan sama. Yang membedakan cuma mayatnya tidak ada di hadapan kita. Nah, seperti itu dia. Bacanya sama Ustaz? Sama bacanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Cukup. Untuk yang sholat gaib itu apakah boleh sendirian? Apakah sholat mayat itu boleh sendirian, Ustaz? Sholat gaib, Ya, sama itu kan? Iya. Sholat gaib, sholat mayat kan sholat mayat juga dia. Gimana, Ustaz? Boleh sendirian? Ada tuntunan. Nah, dia orang ikut. Kalau memang tidak ada yang sama sekali, berdoa aja kita. Enggak, misalnya gini Ustaz. Iya. Kita berdua pergi ke hutan. Iya, Pak. Saya ngaku misalnya ke hutan. Pas di hutan mati. Jadi saya satu. Nah, mati salah satu Ustaz. Jadi Sampean yang mau mati. enggak. Kita salahkan sendiri bisa enggak itu? Mayatnya kan kalau jemaah itu kan minimal kan 2 orang. Ustaz, ini maksud saya gini, kemarin kan kakak saya meninggal di Jawa. Saya nggak bisa pulang. Jadi kan harus sholat, mengirimkan doa kan sholat aja dari sendiri. Apa boleh saya sendiri? Sama tadi perjalanan. Saya belum membaca atau mendengar dia kalau masalah itu soal sendiri jenazah. Pasti kan jenazah itu berjamaah biasanya. Ustaz ada pernah baca Ustaz yang sholat sendiri? Ada ya? Oke. Boleh Ustaz. Boleh, berarti ada tuntunannya ya. Oke, saya belum baca lagi. Yang pasti berarti minggu isu jawabannya. Boleh Pak. Boleh. Nanti selamanya kalau dia sendirian boleh katanya. Kalau memang tidak ada orang, nah, karena sholat itu kalau ada yang keluarga kita bawalah. Ya, kita nggak kemarin kita ada 4 orang umpamanya di keluarga itu, anak, ibu, ponakan, umpamanya kan. Kita sholat dulu gaib karena kemarin kita tidak sempat sholat menyulatkan dia, tidak bisa ikut ke kampung karena PPKM gitu kan, karena alasan-alasan lain. Ya di rumah aja nggak apa-apa. Dah. Ya boleh ada tuntunan itu. Orang Batak bisa diajak. Ustaz, awal sholat pas di siku dengar kabar. Jadi sholatnya itu enggak ketika itu, besoknya boleh. Ketika meninggal itu apa ketika itu? Yang gaib ya. Oh sholat gaib, boleh kapan? Boleh. Melakukan yang tadi menunjukkan. Ya. Apakah ketika itu atau tak sore atau tak besok gitu? Boleh Pak. Boleh. Ya nggak boleh sebelum meninggal. Yang penting orangnya sudah meninggal ya. Jangan sebelum meninggal. Ya, setelah meninggal ya masalah sholat gaib. Ya kita nggak bisa ikut melaksanakan sholatnya di sana. Maka kita boleh dimanapun boleh. Waktu juga kapan terserah kita. Walaupun sudah dikebumikan mayat tadi masih boleh kita sholat gaib. Boleh. Boleh. 2 hari atau 3 hari pun boleh. Ya. Nah, Baik. itu maksudnya. Ya walaupun udah berapa hari disolatkan meninggalnya ya, kita sholatkan nggak apa-apa. Boleh. Baik Bapak Ibu, seperti itu aja dulu pelajaran kita pagi ini. Semoga berkenan. Yang minimalnya kita dapat menyolatkan ya, dan bisa memandikan, dan bisa mengkafani. Minimal kita bisa ikut melaksanakan sholatnya itu dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Demikian yang dapat disampaikan pada subuh ini. Semoga berkenan dan dapat kita amalkan sebagai bekal bumi kita dan keluarga kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.